Oke. Gimana? Udah siap? Udah siap pemaparan materi kali ini? Apa gimana nih? Nggak mau basa-basi dulu gitu, tanya-tanya suasananya gimana? Mau persiapan teman-teman gitu sebelum aku mulai nih. Teman-teman udah belajar belum? Apa? Untuk menghafal teknikal gitu sebelum nanti UTS? Atau baru kali ini belajarnya? Udah mulai menghafal belum? Ya nih. Oh, ada malu-malu ya teh. Oke, mungkin aku langsung aja gitu ya, biar mempersingkat waktu juga. Nah, ini aku ada soal UTS tahun lalu ya. Ini pas UTS aku gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada 7 soal, kemudian ini datanya itu data yang sama gitu. Jadi ada tabel, ini harga, ada tabel harga, ada tabel kuantitas dan juga apa kuantitas yang diminta atau kuantitas demand, ada juga kuantitas yang ditawarkan atau QS, gitu, teman-teman, atau kuantitas supply. Nah, ini soalnya itu kira-kira sama semua yang mengaju ke data yang ada di tabel. Nah, untuk itu langsung aja aku bakal bahas gitu kupas satu persatu soal ini. Sebentar. Hmm. Aku bakal saya screen lagi. Hmm. Ini kebetulan yang aku tahun kemarin ya, jawaban yang aku tahun kemarin. Nah, itu sebelum lanjut ke soal, gitu, teman-teman, perlu ketahui, kita tuh harus ketahui dulu gitu, yang ada di soal tersebut. Misalnya nih di sini, ini kan tabel yang tadi ada di soal ya. Dari tabel harga, teman-teman langsung apa kayak cirian dulu lah gitu, biar nanti gak pusing pas menjadi soal. Nah, misalnya 10 itu apa sih yang ada di tabel harga? Nah, 10 itu berarti P1 atau price gitu. Price satu dan ini price kedua 15. Kemudian ini kan jumlah yang diminta ya. Kalau jumlah yang diminta berarti itu kuantitas demand. Nah, ini ada dua. Ini ada kuantitas demand satu dan ada kuantitas demand dua. Dan ini jumlah yang ditawarkan itu berarti kuantitas supply ada QS1 dan ada QS2. Gitu ya. Biar nanti gak pusing gitu pas ngerjain soal. Nah, langsung aja ya. Ini kita lanjut ke soal nomor satu. Kalau kita udah ketahui si soalnya, langsung aja kita masuk ke soal nomor satu. Tadi di soal nomor satu itu diminta untuk menentukan persamaan permintaan dan penawarannya. Nah, teman-teman, jadi langsung aja seperti yang apa makro gitu. Kemarin-kemarin aku juga kan mentor makro gitu ya, sama aja untuk rumusnya. Untuk mengetahui persamaan, baik itu permintaan atau penawaran, itu menggunakan rumus Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 gitu ya. Oke, lanjut aja nih. Langsung aja kita masukin si datanya. Q-nya itu kita belum ketahui, dikurangi Q1. Q1-nya itu tadi di tabel, gitu. Di mana, Pak Irma? Oh, mohon maaf, suaranya kecil. Boleh dikeraskan Oh, lagi ya? oke, oke, sebentar. Baik, untuk mencari kesamaan permintaan ya teman-teman, ini kita mulai dari Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, langsung aja kita masukin Q1-nya itu tadi ini ada 550 ya yang di tabel. Kemudian per gitu, Q2 dikurangi Q1, Q2-nya itu 500. Nih, Q2-nya 500 dikurangi Q1, Q1-nya itu 550. Kemudian sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1. P1-nya itu adalah 10. Kemudian dibagi P2-nya 15 dikurangi P1, P1-nya itu 10. Jadi P dikurangi 10 per 15 dikurangi 10 gitu. Oke, langsung aja ya, teman-teman kita jumlahin ke bawahin lagi. Q dikurangi 15 apa 550 itu udah bisa ya karena itu beda variabel juga. Kemudian yang bawahnya 500 dikurangi 550 itu berarti negatif 50. Kemudian sama dengan P dikurangi 10 itu gak bisa. Per 15 dikurangi 10 itu hasilnya 5. Itu hasilnya 5 ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah gini langsung aja dikali silangkan tuh. Ya, Q dikali 5, 5Q, minusnya kita bawa 550 dibagi 5. 550 dikali 5
2750 sama dengan negatif 50 dikali P sama dengan negatif 50P. Karena ini min sama min jadi plus, ya, jadi plus karena negatif sama dikali negatif jadi plus. Jadi 50 dikali 10 itu sama dengan 500. Langsung aja kita jumlahin ke bawah. Si 2750 itu gak bisa ya dijumlahin dengan 5Q, jadi pindah ruasin ke kanan. Dan langsung aja kita turunin. 5Q-nya kita turunin, karena ini negatif, 2750 pindah ke kanan jadi positif. Jadi 2750 ditambah 500 sama dengan 3250. Kemudian, si negatif 50P itu gak bisa, karena itu beda variabel, langsung aja kita turunin negatif 50P. Nah, gitu ya. Nah, habis gitu teman-teman, supaya kita mengetahui si Q-nya, nah, jadi kita tulis lagi 3250 dikurangi 50P, karena kita akan mencari Q, jadi si 5-nya itu kita pindah ruasin yang tadinya dikali jadi dibagi. Jadi gitu. Jadi 3250 dibagi 5 hasilnya 650. Negatif 50P dibagi 5 hasilnya negatif 10P. Jadi kita ketemu nih ide-nya itu persamaan atau fungsi permintaan dari ide-nya itu yaitu 650 min 10P. Jadi gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai situ? Aman ya? Oke. Lanjut kita ke eh, persamaan dari penawarannya. Sama aja rumus yang tadi, cuma bedanya kalau tadi itu kita menggunakan menggunakan kuantitas demand ya karena permintaan. Kalau sekarang kita menggunakan kuantitas supply atau penawaran gitu. Jadi kita tinggal masukin aja yang ada di tabel. Q dikurangi Q1, Q-nya itu belum kita ketahui. Q1-nya itu adalah 300 dibagi Q2 dikurangi Q1. Q2-nya itu adalah 400 dan Q1-nya itu yaitu 300. Sama dengan P dikurangi 10, P dikurangi P1, P1-nya itu yaitu 10, dibagi P2 dikurangi P1, P2-nya 15, dikurangi P1-nya 10. Jadi gitu. Langsung aja, setelah itu langsung aja kita jumlahin. Berarti Q dikurangi 300 itu belum bisa. Nah, kemudian per 400 dikurangi 300, hasilnya 100. P dikurangi 10 itu belum bisa. 15 dikurangi 10, hasilnya 5. Gitu. Jadi langsung aja dikali silangin. Q kemudian negatif 100 dikali 5, hasilnya negatif 1500, sama dengan 100 dikali P, hasilnya 100P, dikurangi, maaf, 100 dikali negatif 10, hasilnya negatif 1000. Jadi, langsung aja, kita pindah ruasin, karena ini nggak bisa dijumlahin, jadi si negatif 1500 pindahin ke kanan, jadi positif 1500. Jadi, 5Q kita turunin, kemudian si negatif 1000 ditambah positif 1500 itu hasilnya 500 karena negatif 1000 ditambah positif 1500 gitu. Jadi berarti dikurangi gitu. Jadi 500 kemudian 100P kita turunin. Jadi plus 100P karena ini positif. Nah, untuk itu kita bakal cari si IS atau si kuantitas dari supply-nya. Jadi kita turunin aja si 5. Jadi 5-nya kita turunin ke bawah gitu. Jadi Q sama dengan 500 dibagi 5 hasilnya 100 ditambah 100P dikurangi 5 berarti ini positif 100P dibagi 5, mohon maaf maksud saya dibagi 5 hasilnya itu plus 20P. Jadi fungsi persamaan dari penawaran QS itu adalah 100 plus 20P. Jadi gitu ya untuk dari kuantitas demand dan juga kuantitas supply untuk mencari persamaan dari permintaan dan juga penawaran. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini sebelum kita lanjut ke nomor 2? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa cukup? Lanjut, Kang. Saya lanjut. Semoga teman-teman paham ya untuk yang soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, itu diminta untuk menentukan harga dan kuantitas dari equilibriumnya. Gitu. Nah, kalau kita mencari equilibrium, itu kita menggunakan rumus QD sama dengan QS. Ya, yang dulu juga aku udah pernah jelasin. Nah, langsung aja QD-nya itu berapa? Dari hasil yang tadi kita sudah hitung, bahwa QD-nya itu adalah
650 dikurangi 10P. Jadi langsung aja kita turunin, QD-nya adalah 650 dikurangi 10P, dan QS-nya itu adalah 100 ditambah 20P. Gitu. Nah, setelah itu, kita langsung dikali silangin, teman-teman. Karena ini beda variabel, kita kali silangin ya. Yang 100 ini pindahin ke kiri, jadi negatif 100. Gitu. Ataupun kebalikannya, si 650 ke kananin itu jadi negatif 650. Jadi gitu. Jadi ini kita gunain aja yang si 100 dikekiriin. Jadi yang tadinya negatif, yang tadinya positif si 100 kalau dikekiriin itu jadi negatif 100. Jadi positif 650 sama negatif 100 itu hasilnya 550. Jadi 650 dikurangi 100 ya, itu hasilnya 550. Kemudian ini 30P dari mana? Kalau 30P ini berarti si negatif 10P pindahin ke kanan, yang tadinya negatif ini jadi positif. Jadi plus 20P ditambah 10P. Jadi plus 20P sama plus 10P jadi positif 30P gitu. Jadi yang tadinya negatif 10P pindah ke kanan jadi positif 10P. Positif 20P ditambah positif 10P hasilnya 30P gitu. Ya. Nah, P itu apa? P itu price ya teman-teman karena kita bakal mencari harga dari equilibrium. Nah, langsung aja kita bakal cari PE-nya atau price equilibrium-nya. Nah, itu dengan cara kita membagi gitu. Si 550 dibagi 30. Nah, ketemu si PE-nya itu sama dengan 18,33. Jadi gitu. Jadi ini yang PE-nya. Nah, sekarang kita bakal menentukan kuantitas demand equilibrium dan juga kuantitas supply equilibrium. Nah, ini sama-sama aja ya, karena kita udah ketahui si PE-nya, jadi kita bakal masukkan ke persamaannya saja. Kalau misalnya mencari kuantitas demand equilibrium, berarti yang kita pakai itu si 650 dikurangi 10 P. P-nya itu berarti 18,3. Jadi tinggal masukin aja ke P, si PE-nya gitu. Jadi 650 dikurangi 10, dalam kurung P-nya itu adalah 18,33. Jadi kita langsung aja jumlahin 650 kita turunin. Kemudian negatif 10 dikali 18,33 itu hasilnya negatif 183,3. Jadi langsung aja kita kurangin 650 dikurangi 183,3 hasilnya 466,7. Atau boleh kita bulatin ke 467. Gitu. Nah, kemudian yang QSA atau kuantitas supply equilibrium itu berarti kita menggunakan fungsi persamaan dari QS ini, dari fungsi penawaran. Jadi 100 ditambah 20 P. P-nya itu adalah 18,33. Jadi, langsung aja kita turunin. 100-nya kita turunin. Kemudian plus 20 dikali 18,33 itu hasilnya 366,6. Langsung aja kita jumlahin. 100 ditambah 366 hasilnya 466,6. Atau boleh kita eh, bulatin ke 467. Jadi ini hasilnya sama ya. Berarti ini benar 467. Nah, jadi ini harusnya gitu. Jadinya ini saya teman-teman ini harusnya jadi harga equilibriumnya 11,33 dan kualitas equilibrium itu adalah 467. Saya lupa apa menulis si 18,33 di harganya. Jadi kesimpulannya itu harusnya jadi harganya itu 18,33 atau harga equilibriumnya 18,33 dan kuantitas equilibriumnya itu adalah 467 gitu untuk menentukan harga dan kuantitas equilibrium. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Ya, ada yang masih bingung atau sudah cukup? Oke, berarti lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke, lanjut. Ke soal nomor 3. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau kebingungan langsung aja gitu. Ditanyain pas lagi ngebahas hal itu. Biar nanti teman-teman nggak pusing juga gitu sebelum ketimpa sama soal yang lain kalau misalnya nanti bertanyanya di akhir. Jadi langsung aja kalau misalnya nanti setelah ngebahas soal 3 misalnya, teman-teman ada yang bingung langsung aja tanyain gitu. Oke. Nah,
Untuk soal nomor 3, itu diminta untuk menentukan elastisitas dari harga permintaan dan juga penawaran. Nah, teman-teman untuk mencari elastisitas gitu, dari harga permintaan, kita mulai di harga permintaan terlebih dahulu. Nah, kita ketahui dulu KID1, KID2, P1, P2 yang tadi ada di tabel. KID1-nya itu adalah 550. Kemudian KID2 itu adalah 500, P1-nya 10, P2-nya 15. Itu yang ada di tabel tadi ya. Yang tadi kita udah dikasih tanda gitu, KID1, KID2, P1, P2. Jadi kita ketahui masukkan di sini. Nah, teman-teman pas eh, belajar ekonomi mikro itu sama siapa aja dosennya? Udah pernah belajar rumus titik dan rumus busur belum? Ya, udah ya. Pastinya udah ya. Udah. Rumus titik sama rumus busur. Udah, oke. Oke, kalau udah berarti kita langsung aja mengingatnya ya. Nih, kita pakai yang rumus titik terlebih dahulu. Itu kita mencari equilibrium dari demand-nya. Jadi, rumusnya itu Q2 min Q1 dibagi Q1. Ini ada strip-strip gitu di bawahnya ya. Ini udah kelihatan. Mohon maaf, ini kurang kelihatan ya. Ini ada strip-strip nih. Ini ada strip-stripnya itu lalu ada P2 dikurangi P1 dibagi P1 gitu. Jadi kita cari si kuantitasnya, kita juga cari si price-nya. Nah, langsung aja kita masuk-masukin nih teman-teman, tinggal masuk-masukin aja ke data yang sudah kita data yang sudah ada di tabel. Q2-nya itu 500 dikurangi Q1-nya itu 550 dibagi Q1-nya itu 550. Sama dengan 500 dikurangi 550, ini hasilnya negatif 50. 550 kita pindahin ke sini. Jadi 550. Jadi hasilnya negatif 50 dibagi 550 itu buat yang kuantitas. Buat yang price, kita cari yang price. P2 dikurangi P1, P2-nya 15, P1-nya 10, jadi 15 kurangi 10 dibagi P1, P1-nya itu 10. 15 kurangi 10 hasilnya 5, 10-nya langsung aja kita pindahin jadi 5 per 10. Nah, habis itu kita jumlahin masing-masingnya dulu. Negatif 50. Teman-teman kalau misalnya mau sambil menghitung buat memastikan boleh dibantu gitu. Negatif 50 ya. Bentar. Negatif 50 dibagi 550. Hasilnya itu negatif 0,0909909 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kita jumlahin dulu yang bawahnya juga. 5 dibagi 10. Hasilnya 0,5. Nah, habis itu teman-teman setelah kita cari keduanya gitu. Nah, teman-teman langsung aja nanti dijumlahin. Yang tadi itu 0 negatif 0,0909 ditambah 0,5 itu hasilnya berapa gitu. Sebentar. Negatif 0,0909 tambah. Mohon maaf, mohon maaf. Itu kayaknya bukan. Kali 0, bentar teman-teman. Aku juga ini. Oh, mohon maaf. Itu ternyata dibagi ya teman-teman, bukan ditambah gitu. Jadi si negatif 50 dibagi 550 hasilnya itu negatif 0,09. Kemudian 5 per 10 itu hasilnya 0,5. Jadi negatif 0,09 dibagi 0,5 itu hasilnya negatif 0,18. Gitu. Teman-teman boleh hitung sendiri gitu. Ataupun misalnya ada yang keliru, teman-teman langsung aja nanti sambil berdiskusi ya ini sambil diskusi aja, langsung aja nanti koreksi gitu. Kalau misalnya ada pemahaman yang berbeda dari teman-teman gitu. Siapa tahu aku di sini yang salah karena lupa gitu terkait dari rumus titik. Oke. Nah, langsung aja kita simpulin karena si ED-nya gitu, si equilibrium demand-nya itu adalah 0,18 yang berarti kalau 0,18 itu kurang dari satu. Nah, kalau misalnya itu kurang dari satu, maka artinya itu inelastis. Gitu. Teman-teman sudah belajar ya inelastis yang seperti itu. Nanti aku bakal coba kasih lihat. Gitu. Nah, kemudian yang rumus kusur, teman-teman boleh lihat sendiri ya, ini rumusnya itu Q2 dikurangi Q1 dibagi setengah dalam kurung Q1 ditambah Q2.
Nah, si Q2-nya itu kita 500 ya. Q1-nya itu 550. Kemudian setengahnya kita masukin itu adalah rumus. Dalam kurung Q1 tambah Q2 itu 550 ditambah 500. Jadi hasilnya 500 dikurangi 550 hasilnya negatif 50. Kemudian 550 ditambah 500 itu hasilnya 1050 dibagi 2, 525. Jadi negatif 50 dibagi 525 gitu. Kemudian yang price-nya P2 dikurangi P1 per 1/2 atau setengah dalam kurung P1 tambah P2. P2 kurangi P1 itu berarti 15 dikurangi 10 hasilnya 5. Kemudian 10 tambah 15 itu adalah 25 dibagi 1/2 itu hasilnya 12,5. Jadi negatif 50, teman-teman boleh kalau mau hitung sama-sama gitu. Negatif 50 dibagi 525 itu hasilnya negatif 0,95 ya. Kemudian yang 5 5 dibagi 12,5 itu hasilnya 0,4. Jadi negatif 0,095 0,95 dibagi 0,4 itu hasilnya negatif 0,23. Negatif 0,2375. Di sini aku cuma masukin dua angka di belakang koma aja gitu. Jadi negatif 0,25. Nah, jadi kesimpulannya ED-nya itu adalah 0,25. Mau itu negatif positif itu sama aja gitu. Berarti itu di bawah dari satu. Yang berarti itu inelastis. Aku bakal coba kasih teman-teman sebentar. Aku bakal yang bukan yang ini. Mohon maaf. Yang ini ya. Oke, masa yang ini. Sebentar, aku bakal kasih ke teman-teman itu. Kalau pas siapa tahu teman-teman lupa. Tapi nggak bisa. Ya, bentar, waduh. Bentar. Oke. Hmm, memang. Teman-teman ada yang dosennya sama Pak Edo nggak? Yang dari Pianik Rock? Ada. Ada. Ya. Ada. Banyak ya. Ntar ini lihat untuk jaringannya. Kita bakal bantu ingat-ingat kembali gitu terkait dari yang inelastis, yang elastis itu seperti apa. Ya, teman-teman udah dibahas yang ini sama Pak Edo belum? Kebetulan aku juga dosennya itu sama Pak Edo gitu. Nah, kalau misalnya ED-nya itu lebih dari satu, itu berarti disebut elastis. Kalau misalnya kurang dari satu, itu disebut inelastis. Kalau misalnya sama dengan satu, itu unitary elastis. Kalau misalnya nol, itu disebut inelastis. Kalau misalnya ini tiga, itu disebut elastis sempurna. Teman-teman udah dipelajari soal ini? Udah. Apa belum? Hmm. Belum sampai nih? Udah. Udah, oke. Berarti Sudah. tinggal menghafal aja gitu. Oke, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman langsung aja tinggal melihatnya kembali gitu. Dan jangan sampai nanti ketukar dengan yang lebih satu sama yang kurang satu, yang sama dengan nol. Teman-teman jangan sampai itu nanti ketukar. Oke. Hmm.
Kita lanjut lagi ke soalnya. Kita bakal lanjut lagi ke soal. Soalnya udah ada kembali gak? Atau udah ada? Udah. Udah ada. Bentar ya. Bentar. Laptop saya. eh, Bentar untuk jendelanya malah hilang. Jendelanya malah hilang. Bentar, sebentar. Sebentar. Hilang sih ya. Yes. Sebentar ya teman-teman. Tadi lupa ke kelas. Lupa di itu lupa ke kelas. Bentar, bentar. Mohon maaf. Mohon. Iya. Nah, teman-teman sambil menunggu barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyain sampai sini atau eh, cukup gitu. Sampai sini cukup gitu. Belum ada yang mau ditanyain. Banyak banget yuk. Oh, boleh Gimana? teman-teman, kalau ada yang belum dipahami atau ada yang bingung, boleh ditanyakan sekarang aja biar sekalian dijelasin ulang juga. Takutnya kalau nanti malah lupa lagi nanyanya bagian mana yang bingungnya, boleh ditanyakan sekarang aja, bingung apa yang bingung. Ya, gitu. Apa? Ya, ini udah ada lagi soal. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai dari cara menentukan elastisitas dari harga permintaan dan juga penawaran. Cukup. Lanjut aja ke nomor 3. Nomor 4. Mohon maaf. Ini juga belum. Ini ada elastisitas harga penawaran. Oke, lanjut aja ya. Karena ini sudah diketahui dari elastisitas permintaan, maka kita bakal ke penawaran. Seperti yang di soal, ini menentukan harga permintaan dan juga penawaran. Ini sama aja sama yang tadi untuk rumusnya. Yang bedanya itu kita cuma menggunakan dari supply. Kalau tadi kita dari demand. Nah, karena ini harga penawaran, maka kita bakal menggunakan data dari si supply gitu, dari tabel yang QS1 dan QS2. Nah, langsung aja. Berarti ini yang tadinya ED kita ganti jadi ES, jadi equilibrium supply. Jadi Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 sama dengan Q2-nya itu adalah 400, dikurangi Q1-nya itu adalah 300, dibagi Q1-nya itu adalah 300. Jadi 400 dikurangi 300 itu hasilnya 100, per 300-nya kita pindahin jadi 100 per 300. Kemudian P2 dikurangi P1 per P1. P2-nya itu adalah 15, kurangi P1-nya itu adalah 10, dibagi 10, itu berarti 15 dikurangi 10 hasilnya 5, 10-nya kita pindahin. Jadi 100 dibagi 300, kemudian 5 dibagi 10. Nah, 100 dibagi 300 itu hasilnya 0,333. Kemudian 5 dibagi 10 itu hasilnya setengah ya. 5 dibagi 10 itu hasilnya setengah. Jadi 0,333 dibagi 0,5 itu hasilnya 0,6666. Jadi kita ambil aja di sini dua angka terakhir di belakang koma. Jadi hasilnya itu adalah 0,66. Jadi karena si ES-nya itu kurang dari satu, itu berarti inelastis. Gitu. Nah,
untuk yang kita udah cari menggunakan rumus titik. Kita gunakan juga rumus busur gitu, seperti yang udah dipelajari. Q2 dikurangi Q1 per setengah dalam kurung Q1 tambah Q2. Q2-nya itu adalah 400 dikurangi Q1 sama dengan 300. Setengahnya kita masukin dalam kurungnya berarti Q1-nya itu 300 ditambah Q2-nya itu 400. Jadi 400 dikurangi 300 hasilnya 100. 300 ditambah 400 itu 700. Dibagi setengah itu hasilnya 350 gitu. Jadi kemudian kita cari yang price-nya. P2 dikurangi P1 itu berarti P2-nya 15 kurangi P1-nya itu 10. Kemudian dibagi setengah dalam kurung P1 tambah P2. P1-nya 10 ditambah P2-nya 15. Jadi 15 kurangi 10 hasilnya 5. Kemudian 10 tambah 15 hasilnya 25. Dibagi setengah itu hasilnya 12,5. Jadi ES dengan menggunakan rumus busur itu hasilnya 0,71. Yang mana 0,71 itu kurang dari 1. Berarti itu inelastis. Jadi gitu ya, untuk yang permintaan dan juga penawaran itu menggunakan rumus yang sama-sama aja, nggak ada beda sama sekali. Cuma kalau misalnya permintaan itu kita menggunakan data dari kuantitas demand, kalau misalnya penawaran itu kita menggunakan data dari kuantitas supply gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini sebelum kita lanjut ke nomor 4? Ayo, nggak ada ya? Oke, baik kita lanjut ke soal nomor 4. Nih, kebijakan selling price atau PC jika PC-nya itu sama dengan 8 juta rupiah. Teman-teman juga udah pasti gitu, udah mempelajari terkait dari selling price dan juga floor price. Ya, nah ini untuk rumusnya, kita menggunakan dari fungsi dari permintaan dan juga penawaran. Gitu teman-teman. Nah, idenya itu dari tadi yang kita sudah hitung gitu, fungsi penawaran dari kuantitas demand itu adalah 650 dikurangi 10P. Dan dari kuantitas supply itu 100 ditambah 20P. Nah, aku bantu tandain ya yang ini nih. Yang fungsi permintaan yang 650 dikurangi 10P dan juga yang supply itu 100 ditambah 20P yang itu. Nah, kita masukin aja langsung ke sana. Nah, untuk yang selling price itu kita tinggal ganti si P-nya aja sesuai yang dimau sama si soal gitu. Nah, jadi yang kide 650 dikurangi 10P. P-nya itu berarti 8 karena di soal mintanya itu 8 juta. Nah, berarti 650 dikurangi 10 kali 8 itu hasilnya 80 ya. 10 kali 8 itu hasilnya 80. Sehingga 600 dikurangi 80 itu hasilnya 570. Gitu ya, teman-teman. Untuk cara mengetahui selling selling price. Nah, kemudian yang QS kita gunakan juga 100 ditambah 20P. P-nya itu adalah 8 karena sesuai yang diminta sama soal. Jadi 100 ditambah 20P, P-nya 8 berarti 20 dikali 8 itu hasilnya 160. 8 kali 2 16 tambah 0 160 ya. Ditambah 100, 100 ditambah 160 hasilnya 260. Nah, barulah kita bisa mengetahui gitu. Kira-kira besaran yang mana nih kita bandingin. Ternyata si KID 570 itu lebih besar daripada QS yang cuma 260. Maka artinya itu terjadi shortage. Kalau misalnya KID lebih kecil dari QS itu berarti surplus gitu ya. Jadi shortage-nya itu berapa? Shortage-nya itu sebesar 310. Ini kita dapat dari 570 dikurangi 260. Gitu. Kemudian yang floor price ini sama-sama aja sebenarnya. Ini sama-sama aja. Kita cuma bakal ganti di si P-nya aja. Gitu. Misal nih, ide-nya itu 650 dikurangi 10P. P-nya itu berarti kita pakai 14. Jadi, 650 dikurangi dalam kurung 10P, 10 dikali 14. Jadi 140. Jadi 650 dikurangi 140 hasilnya 510. Begitupun juga dengan yang PS. 100 ditambah 20P, P-nya itu adalah 14. Jadi 20 dikali 14 itu hasilnya 280. Ditambah 100 hasilnya itu
380. Jadi kita bandingin langsung, ternyata si KIDE itu lebih besar daripada QS. Jadi KIDE-nya itu 550, QS-nya itu 380. Jadi lebih besar ya si KIDE. Maka terjadi shortage juga gitu, sebesar 510 dikurangi 380 hasilnya 130. Jadi seperti itu untuk yang selling price sama full price. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak atau mau diskusi gitu terkait soal selling price sama full price? Ada yang mau didiskusiin nggak? Atau sudah cukup nih sampai sini? Sudah paham gitu? Ya, next saja berarti ya. Ada sebentar nih. Di komen ada yang Oh, nanya, izin oh tanya ya. terkait nomor 4 dan 5. Kalau QD kurang dari QS, apakah tetap namanya shortage atau gimana, Kak? Cina, gitu. Saya ingat saya. Oke, terima kasih ya buat yang bertanya. Oh iya, ini ada. Oke, Ricky, kalau misalnya kebalikannya itu berarti surplus. Setahu saya, seingat saya gitu, teman-teman boleh koreksi. Kalau misalnya ada yang tahu gitu. Kalau misalnya si kidenya itu lebih kecil daripada VS itu bakal terjadi surplus. Setahu saya gitu. Nanti saya coba cari-cari lagi di materi di PPT gitu. Kalau kebalikannya itu, seingat saya itu surplus gitu. Dan saya tadi juga sudah cek ke Google. Kalau misalnya itu si kidenya itu lebih kecil, maka terjadi surplus. Kalau misalnya lebih besar, itu terjadi shortage. Gitu. Buat Rifki. Ada yang mau... Oke. Ya, itu sama-sama aja, teman-teman. Sama-sama aja karena kita mencari selisihnya gitu, teman-teman. Karena kita bakal mencari selisihnya gitu. Jadi kira-kira selisihnya itu berapa gitu. Ada yang mau diskusiin nggak? Barangkali saya lupa gitu atau salah. Gimana? Ada yang masih ingat nggak buat yang udah belajar gitu terkait ini? Kalau misalnya lebih besar itu shortage, kalau lebih kecil itu surplus. Hmm, sudah cukup gitu. Sudah cukup, Kak. Sudah benar. Oke, makasih. Saling apa saling mengingatkan juga ya teman-teman, barangkali di sini saya lupa gitu karena mohon maaf ini udah matkul semester 2 gitu jadi udah setahun yang lalu. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingat gitu kalau misalnya itu surplus atau shortage, teman-teman langsung aja ya nanti membantu membenarkan gitu supaya tidak ada yang menyesatkan gitu. Jadi oke, Cak, terima kasih juga udah bertanya. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyain kita lanjut ke nomor 6. Nah, tadi si soalnya itu meminta apa jika pajaknya itu 25% gitu dari harga keseimbangan lama gitu. Jadi si pajaknya itu dari soal itu adalah 25% dari harga kesetimbangan lama. Nah, jika pajaknya itu 25% gitu dari harga kesetimbangan, maka kita bakal menggunakan rumus dari KIDE sama dengan QS. Nah, KIDE-nya itu 650 dikurangi 10P sama dengan 100 ditambah 20P. Tadi juga kita udah ketahui gitu. 650 berarti kita nggak bisa jumlahin sama negatif 10P. Kita ruasin si 100 ke sebelah kiri. Jadi di negatif. Jadi plus 650 negatif 100 itu berarti 550. Negatif 10P kita pindahin ke kanan. Jadi positif 10P ditambah positif 20 itu hasilnya 30P. Nah, jadi kita mengetahui nih si price dari equilibriumnya itu 18,33. Nah, karena untuk mencari pajak, teman-teman, itu berarti kita bakal kaliin gitu si persentasenya itu dengan si price equilibriumnya. Nah,
karena kita udah ketahui si price equilibriumnya, maka kita langsung kaliin aja. Jadi 25% dikali 18,33 atau 25% dari 18,33 itu berapa sih gitu. Itu kita buat cari pajaknya. Nah, ternyata 25% dari harga kesetimbangan atau price equilibrium itu adalah 4,58 gitu. Karena yang dimintanya itu 25% dari harga kesetimbangan lama. Kalau harga kesetimbangan lama berarti itu price equilibrium yang tadi kita awal sudah hitung gitu ya. Jadi si pajaknya itu empat kalian dalam kurun setiap unit barang kurang lebih. Nah, maka kita bakal menentukan keseimbangan pasar setelah pajak. Ini yang kita tentuin keseimbangan pasar setelah pajak. Kemudian si pajak yang ditanggung produsen pemerintah nomor 6. Oke, kita bakal kupas keseimbangan pasar setelah pajak. Dan perlu diketahui, CE itu adalah 6.167. Nah, ini ya. Nih, harga dan kualitas equilibrium itu adalah 467. Maka, langsung aja, mana? Oh, ini. Nih, langsung aja kita masukin ya si QST-nya ini. Yaitu 120P. 20 itu dari mana? 100 sampai dari ini. Dari fungsi penawaran. 100 ditambah 20P. Gitu ya. Nah, kemudian T sama dengan MT gitu. MT ditambah N dalam kurung price equilibrium ditambah tax atau dari pajaknya. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman. Nah, masukin nih ke yang bawah. Nah, jadi untuk kita mengetahui QS itu ya MT ditambah N dalam kurung price equilibrium ditambah tax. Nah, ini maksudnya teman-teman, itu sama T. Jadi, kalau itu di mana, itu sama dengan QST. Jadi, kalau misalnya QS 500 berarti si QST-nya juga 500. Itu dari sananya ya, IDS dengan QE, sananya. Gitu. Jadi, kalau misalnya si QS itu, maka si QST-nya juga 467. Jadi QST itu kuantitas sebelum tax kalau nggak salah ya. Jadi kuantitas sebelum pajak. Nah, karena yang kita cari itu kuantitas setelah pajak. Gitu. Nah, jadi langsung aja kita masukin ya. QST-nya itu 467. Ini ya, yang kita udah ketahui. 467, kita pindahin ke bawah. Si MT-nya ya, koefisiennya itu kita belum ketahui. Si MT-nya itu belum kita ketahui. Si N-nya itu 20. Ya, ini ya. Ini N-nya itu 20. N-nya itu 20. Kemudian 18,3. Nah, yang ini PE-nya itu 18,3. Kemudian ditambah tax atau pajaknya itu adalah 4,58. Jadi langsung aja kita jumlah itu pindahin ke bawah, MT-nya kita pindahin, kemudian kita jumlah yang ada di dalam 18,3 ditambah 4, hasilnya 2. Kita jumlahin lagi, 467 kita ke bawahin, kemudian MT kita ke bawahin juga, kemudian 20 dikali 23 itu sama dengan 460. Jadi kita bakal cari si MT-nya nih dengan cara pindah ruas ke kiri ataupun si 467 karena 60%
positif dipindah ruasin jadi negatif kurangi 460 hasilnya itu itu 7 gitu teman-teman. Jadi persamaan penawaran setelah pajak itu adalah PST sama dengan 7 ditambah 20 dalam kurung PX. Yang ini ya, ini karena penawaran, jadi kita pakai yang supply, jadi PS. Gitu. Tadi kan kita sudah ya permintaan dari kuantitas supply itu adalah 100 ditambah 20P. Kalau misalnya kita ke pajak, PST-nya itu kita ganti. Jadi yang 20-nya tetap, si N-nya, si P-nya itu kita berarti PX. Ini ke pajak, price dari pajaknya. Jadi untuk persamaannya itu seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, baru kita cari di keseimbangan. Nah, untuk mencari DX itu berarti fungsi permintaan dari kuantitas demand. Ya, yang ini ya, kuantitas demand yang ini. Sebentar. Nah, yang ini 650 dikurangi 10P. 650 dikurangi 10P. Mana ya tadi? Oh, ini ya. Sama dengan CST yang tadi. Nah, karena kita tahu X-nya, jadi kita pakai X aja gitu. PX sama mengetahui gitu. Kita pindah-pindah ruas supaya bisa dijumlah-jumlahin. Nah, kalau yang ada P kita pindahin, misalnya negatif 10P kita pindahin, yang 20PX ya positif jadi negatif. Jadi negatif 10 min 20PX. Dan 650 ditambah 7. Gitu ya. Nah, jadi langsung negatif PX sama negatif 20PX itu negatif 30PX. Sama dengan negatif ditambah 7 ditambah positif 7 itu hasilnya berarti negatif 643 karena negatif sama positif itu bakal dikurangi gitu. Nah, jadi didapatkanlah si PX atau si PT itu sama-sama aja PX atau price dari teksnya sama dengan 643 dibagi 30. Ini kan negatif 30 PX, kita bakal cari si PX. Jadi negatif 30 kita pindah jadi bagi yang tadinya dikali. Gitu. Jadi uh, negatif dibagi 30. Kenapa ini aku nggak adain si negatif-negatifnya padahal di atasnya itu ada negatif karena ini negatif sama negatif itu bakal jadi positif teman-teman. Jadi langsung aja 643 dibagi 30 hasilnya itu adalah 1,40. Jadi price equilibrium setelah pajaknya itu adalah 21,43. Jadi PET itu teman-teman artinya price equilibrium setelah pajak. Jadi price equilibrium pajak. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini itu berarti harga keseimbangan setelah pajak. Itulah kurang lebih ya teman-teman. Pattern-nya sudah ketahui nih yang dimaksud soal keseimbangan pasar setelah pajak itu berarti 21,43. Nah, selanjutnya kita bakal cari si jumlah keseimbangan setelah pajaknya. Harga ya. Nah, kita bakal cari kuantitasnya. Nah, jumlah pajak itu rumusnya itu QST sama dengan 7 ditambah 20 dalam kurung 21,43. Itu yang mana? Ini yang ini ya, teman-teman. Yang tadi cari persamaannya, IST sama dengan 7 ditambah 20 PX. Karena PX-nya kita udah ketahui, yaitu 21,43, maka langsung aja kita masuk ke dalam persamaan. Jadi 7 sama 20 dalam kurung 21,43. 7-nya kita pindahin ke bawah, ditambah 20 dikali 21,43, itu hasilnya 428,6. 428,6 ditambah 7 hasilnya 435,6. Nah, jadi jumlah keseimbangan setelah pajak adalah atau dalam kurung PST itu adalah 435,6. Jadi
yang dimaksud dengan 435,6 itu adalah jumlah barang yang beredar ya, gitu. Sampai yang A, ini ada yang bertanyain nggak? Kalau sudah mengerti. Next ya, ke B ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, berarti langsung aja ke poin yang B. Poin ke 6B. Oke. Karena kita sudah mengetahui si harga keseimbangan setelah pajak dan juga si kuantitas setelah pajak. Langsung aja kita ke B. Proporsi pajak yang ditanggung produsen dan juga konsumen. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita cari pajak yang ditanggung konsumen itu berapa gitu, karena biasanya dalam sebuah bisnis itu gitu, si pajaknya itu ada yang dibebankan langsung ke konsumen, contohnya yang di Alfamart ya itu kita suka dapat gitu di struknya itu adalah PPN gitu, PPN 11% gitu. Itu kita dibayar sama kita gitu atau di gacuan atau di mana gitu. Itu ditanggung sama konsumen. Nah, ada juga yang dibagi dua gitu. Ada yang ditanggung sama konsumen, ada juga yang ditanggung sama produsen gitu. Ada juga yang ditanggung sama produsennya aja. Nah, makanya kita perlu gitu mengetahui untuk dapat menghitung proporsi pajak, baik itu yang ditanggung produsen atau konsumen, gitu, ataupun salah satunya. Nah, kalau misalnya kita cari tahu pajak yang ditanggung konsumen itu berapa, maka rumusnya itu price equilibrium pajak dikurangi price equilibrium. Nah, jadi price equilibrium dari pajak itu adalah 21,43. Yang ini, ya, harga keseimbangan setelah pajak itu 21,43 dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak atau price equilibrium itu adalah 18,33 yang tadi kita udah hitung. Jadi 21,43 dikurangi 18,33 itu hasilnya 3,1 per satuan barang. Jadi setiap barang yang kita beli gitu, itu kita dikenakan pajak sebesar 3,1 gitu. Nah, kita cari yang ditanggung oleh produsen, itu yang ditanggung dengan konsumen. Nah, untuk mencari pajak yang ditanggung oleh produsen, itu kita menggunakan rumus TP atau tax dari produsen atau pajak yang ditanggung produsen gitu. Kalau TC itu berarti tax yang ditanggung oleh konsumen gitu. Biar lebih gampang gitu buat menghafalnya. Nah, kalau misalnya TP itu kita berarti menggunakan T total. T totalnya itu adalah 4,58. Jadi pajak keseluruhan tadi juga kita sudah hitung pajak keseluruhan. Pajak keseluruhannya itu tadi di mana ya? Kita sudah menghitung pajak dari keseluruhannya gitu. Hmm. Bentar aku sambil cari-cari dulu. Nah, yang ini yang 25% itu dari harga keseimbangan laba gitu, dari price equilibrium. 25% dari 18,33 itu 4,58 itu dari pajak gitu. Jadi pajak keseluruhannya itu 4,58 dikurangi total atau apa tax dari konsumen karena kita cari tahu si produsen berarti kita tinggal kurangin aja pajak total dikurangi konsumen berarti itu sisanya ditanggung produsen gitu. Jadi 4,58 dikurangi 3,1 itu sama dengan 1,48. Jadi pajak yang ditanggung produsen itu hanya sekitar 1,48 per satuan barang gitu. Jadi setiap barang yang dijual oleh produsen itu hanya dikenakan 1,48. Sedangkan barang yang dibeli oleh konsumen itu dikenakan pajak 3,1. Jadi lebih banyak pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, berapa nih kira-kira total penerimaan pajak yang diterima pemerintah? Berarti total penerimaan pajak itu dari pajak yang ditanggung konsumen sama produsen. Gitu ya. Berarti kita menggunakan total pajak sama dengan QST dikali T total. T total itu berarti 4,58. Kalaupun seperti mau dijumlahin gitu teman-teman, berarti tinggal 3,1 ditambah 1,48. Hasilnya itu 4,58. Kurang lebih seperti itulah. 4,59 apa? 4,59, 4,58 gitu. Dari T total. Nah, langsung aja QST-nya tadi kita udah ketahui 435,6. IST-nya itu 435,6. Jadi jumlah keseimbangan setelah pajak. Karena kita bakal mencari total penerimaan yang diterima oleh pemerintah. Jadi 435,6 dikali 4,58 itu hasilnya 1.995,048 gitu. Ya. Nah, jadi penerimaan pajak yang diterima pemerintah berarti TC ditambah TP yang ini TC ditambah TP jadi 3,1 ditambah 1,48 itu hasilnya 4,58.
atau 4,59 4,58 ya benar. 4,58 per satuan barang. Nah, jadi persatuan barangnya itu yang diterima oleh pemerintah 4,58, sedangkan kalau totalnya itu sebesar 1.995,048 gitu. Ada yang mau tanyain untuk soal nomor 6? Apa sudah cukup jelas? Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Cukup ya? Hmm. Cukup. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyain, langsung aja kita masuk ke nomor 7. Ini soal yang terakhir, teman-teman. Nah, kebijakan subsidi. Tadi kan kita pajak. Kalau sekarang itu subsidi gitu. Nah, subsidinya itu sama aja sama yang itu sebesar 2%. Berarti kita dapat ketahui keseimbangan pasar sebelum subsidi itu si price equilibriumnya itu 18,33, kemudian kuantitas equilibriumnya itu 467, KDS atau fungsi persamaan dari kuantitas demand sama kuantitas supply itu 610 dikurangi 10 P. Kalau terus, nah, teman-teman, subsidinya itu 25% dari PE. PE-nya itu adalah 18,33. Jadi 4,58 per unit barang yang dijual. Jadi sama aja, yang baik itu yang pajak sama yang subsidi, 25% gitu. Jadi sama aja jumlahnya itu, si subsidi totalnya itu. Cuma bedanya, kalau pajak itu berarti jadi lebih mahal ya teman-teman, ke harga barangnya. Kalau misalnya subsidi, murah gitu. Nah, langsung aja tentukan keseimbangan pasar setelah subsidi. Sama aja untuk rumusnya, sama kayak yang tadi. Kalau tadi kita QST ya, kuantitas supply dari tax atau pajak. Kalau ini kita QSS, kuantitas supply dari subsidi. Nah, QSS itu sama dengan QD dan sama dengan QE. Sama kayak yang tadi ya, QST itu sama dengan QD sama dengan QE. Jadi 467. Jadi QSS-nya itu kita udah ketahui 467. Si N itu si slope-nya itu 20 dari yang kuantitas dari ini, si supply itu 20. Kemudian QE-nya itu sama dengan QS. Jadi rumusnya itu QS sama dengan QS pangkat S atau subsidi sama dengan eh, MS itu subsidi yang tadi koefisien dari waktunya gitu ditambah N dalam kurung PE dikurangi S. Kalau tadi PE dikurangi X. Kalau ini kan subsidi jadi kurangi S. Nah, langsung kita masukkan ke persamaan. SS sama dengan MS tambah N dalam kurung PE dikurangi S. ISS-nya kita turunin 467, MS-nya kita belum ketahui, kita turunin MS, N-nya itu adalah 20, PE-nya atau price equilibrium itu 8,33, dikurangi sunya itu 4,58. Kita turunin ke bawah 467, MS-nya turunin, 20-nya turunin, kita jumlahin yang ada dalam kurung, ada di dalam kurung gitu. Nah, 8,33 kurangi 4,58. Jadi hasilnya 13,7. Jadi ini yang cuma membedakan di subsidi sama di pajak. Kalau pajak itu dia nambah ke harga produk gitu. Kalau misalnya subsidi itu berarti bakal dikurangin karena bakal lebih murah gitu. Nah, jadi langsung aja 467 ditambah 20 dikali 13,75 hasilnya 205. Sehingga MS didapatkan eh, 275 kita pindah luasin jadi min. Gitu, titip. Jadi 467 dikurangi 275, MS-nya itu sama dengan 192. Jadi, persamaan penawaran setelah subsidi itu adalah kuantitas supply subsidi sama dengan 192 tambah 20 dalam kurung PX. Jadi gitu ya persamaannya. Nah, setelah itu kita bakal cari si PX-nya, teman-teman. Karena kita bakal mencari si jumlah kuantitas setelah pajak. Karena ini belum ada, kita bakal ketahui dulu dengan cara QDX sama dengan QS supply X gitu. Nah, kuantitas demand itu tadi 650 dikurangi 10P yang nomor satu.
fungsi persamaan dari QD itu 60 dikurangi 10P. Sama dengan persamaan kuantitas supply subsidi X itu adalah 192 tambah 20 dalam kurung PX. Ini harusnya dalam kurung PX ini ya, sama yang ini. Yang tadi kita udah cari gitu. Nah, langsung aja setelah itu kita pindah luasin. Yang P sama yang P, yang angka sama yang angka gitu. Nah, negatif 10P plus 20PX kita pindahin ke sebelah kiri, jadi negatif yang tadinya positif. Kemudian 650 kita pindahin jadi negatif, negatif 650. Nah, kita jumlahin aja, negatif 10P dikurangi negatif 20P itu hasilnya negatif 30P. Karena sama-sama ya, sama-sama negatif. Kemudian, negatif 650 ditambah 192 itu hasilnya berarti 458, teman-teman. Ini harusnya, ini harusnya negatif 458 ya. Karena ini negatif 650 ditambah 192. Ini harusnya negatif 458. Ini kurang stripnya aja, teman-teman. Jadi, teman-teman ini harusnya menggunakan negatif gitu, strip. Nah, kemudian, P-nya itu sama dengan negatif 458 dibagi negatif 30. Jadi, aku gak ditulisin karena negatif dibagi negatif itu sama positif. Jadi langsung aja kalau 98 dibagi 30, maka kita bakal ketahui price equilibrium subsidi atau PX-nya itu sebesar 15,26. Jadi harga keseimbangan setelah subsidi itu adalah 15,26 gitu. Nah, harga keseimbangan itu sudah kita ketahui. Selanjutnya, kita bakal ketahui si kuantitas. Kalau si price-nya itu kita udah ketahui ya, 15,26. Sekarang kita bakal cari kuantitasnya setelah pajaknya itu berapa. Nah, kita masukin aja si QSS atau kuantitas supply subsidi yang tadi kita udah ketahui persamaannya. Jadi, 192 tambah 20, PX-nya itu kita udah ketahui. Jadi, 20 dikali 15,26. Bentar, aku sambil hitung juga. 20 dikali 15,26, 305,2 ditambah 192 itu hasilnya 407,2. Jadi kuantitas barang setelah mohon maaf ini harusnya setelah subsidi. Ini harusnya setelah pajak. Mohon maaf ini dulu tuh keteteran apa waktunya mepet gitu teman-teman jadi keliru. Ini harusnya kuantitas setelah subsidi ya karena kita lagi ngomongin subsidi bukan lagi ngomongin pajak. Nah, jadi kuantitas setelah subsidi itu adalah 497,2. Jadi udah kita ketahui nih, price-nya itu 15,26, kuantitasnya itu 497,2. Nah, langsung aja. Lihat, kok ini pajak ya? Ini harusnya itu subsidi. Berarti bisa. Nah, ini harusnya itu subsidi, teman-teman. Ini harusnya itu subsidi, karena kita lagi ngomongin subsidi. Nah, subsidi tanggung konsumen itu sama kayak yang pajak gitu. Untuk rumusnya itu sama-sama aja. Teman-teman kalau misalnya boleh lihat, aku scroll lagi ke nomor 6. Nih, pajak yang ditanggung konsumen, yang ditanggung produsen itu sama-sama aja. Itu apa? PES dikurangi PE gitu, karena itu subsidi nih. Kita bakal cari si PES-nya atau price equilibrium itu adalah 18,33. Yang tadi ya, price equilibrium-nya itu 18,33. Kemudian si PES-nya yang ini price equilibrium setelah subsidi itu 15,26. Jadi 18,3 ini price equilibrium sebelum ada subsidi. Kemudian setelah ada subsidi itu jadi 15,26. Jadi subsidi yang ditanggung konsumen itu 3,07 per satuan barang gitu. Nah, kemudian apa? Subsidi yang ditanggung produsen. Kalau tadi konsumen ini berarti ditanggung produsen. Kalau misalnya yang ditanggung produsen itu berarti kita dari subsidi total tadi itu 4,58. Subsidi totalnya itu 4,58 dikurangi 3,07 atau subsidi dari konsumen. Karena untuk mencari subsidi dari produsen itu berarti sisa dari subsidi konsumen. Kalau subsidi totalnya 4,58 berarti yang konsumen 3,07 berarti sisa dari 5 apa 48 dikurangi 3,07 itu hasilnya 1,54 gitu. Jadi si produsen itu sisa dari si konsumen.
gitu. Jadi subsidi yang ditanggung produsen itu sebesar 1,54 per satuan barang. Nah, sehingga teman-teman bisa ketahui subsidi total yang diterima pemerintah. Nah, 497,2 ini adalah kuantitas setelah subsidi. 497,2 dikali total subsidi itu adalah 4,58. Berarti subsidi total yang diterima pemerintah itu adalah 2.277,176 totalnya. Kalau persatuan barang itu berarti 4,58. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mentoring dari UTS di Mikro. Sampai sini ada yang bertanyain sebelum aku kembaliin ke moderator. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya sudah cukup gitu, aku bakal kembaliin ke moderator. Oh iya, untuk kurva ya teman-teman. Di sini karena di soal itu tidak menyebutkan itu. Di soal itu nggak menyebutkan kurva gitu. Jadi di sini aku nggak mau memakai kurva gitu. Moderator untuk moderator untuk soal apa waktunya itu berapa lama lagi ya? Untuk waktunya sampai jam 11. Tapi kalau bisa dipercepat ya. Oh, ya. Mungkin nanti aku bakal share ya untuk kurvanya gitu teman-teman. Nanti aku bakal share tapi ini di contoh soal. Ini ada di contoh soal yang sudah diberikan sama Pak Edo gitu ya. Itu ada kurvanya. Nah, nanti teman-teman boleh lihat sendiri gitu untuk kurva-kurvanya itu seperti apa karena untuk tahun sebelumnya teman-teman banyak yang komen gitu kurang kurvanya gitu. Nah, untuk di soal ini kebetulan kemarin itu pas UTS itu tidak menyebutkan kurva. Jadi aku nggak ngomong apa pakai kurva gitu. Gitu. Nih, teman-teman ini dari contoh soal untuk kurva permintaan dan juga penawaran. Nih, teman-teman apa? Nah, itu iya. Tadi kan kita udah ngetahui ini proses equilibrium dan juga kuantitas equilibrium. Nah, teman-teman langsung aja tinggal gini aja ya. Kita misalnya kita ambil titik, titiknya itu proses equilibrium itu 11 dan kuantitas dari equilibriumnya itu 450. Langsung aja kita tarik garis. Langsung aja kita tarik garis, langsung aja setelah itu kita silang. Kalau misalnya fungsi permintaan mah kan misalnya eh, semakin tinggi harga barang permintaan semakin turun gitu ya. Jadi semakin tinggi harga barang permintaan semakin turun. Kalau misalnya yang penawaran semakin tinggi penawaran permintaan barang juga semakin naik gitu. Jadi gitu. Nah, kurvanya itu seperti ini buat yang kurva permintaan dan juga penawaran. Nah, ini kebijakan selling price ini 9. Ini itu 9. Tadi kan ini kurva permintaannya seperti ini. Nah, kita cari aja si PC-nya itu 9. Berarti kalau 9 itu ada di bawah 11. Kalau 9 itu berarti ada di bawah 11. Jadi kita titikkan ya. Jadi sini yang garis hijau kita titikin ya atau selling price itu sama dengan 11 9. Jadi langsung aja tarik garis gitu ya. Untuk yang store price itu kan 15 ya si price-nya. Berarti kalau 15 itu ada di atas 11 dari price equilibrium. Jadi titiknya itu di bawah di atas 11 gitu. Jadi teman-teman kalau boleh nanti titikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15. Nah, biar akurat gitu. Jadi 15 itu ada di atas 11, langsung aja tarik garis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kurvanya ya. Nah, itu udah gak ada lagi. Jadi buat teman-teman yang misalnya kebingungan soal kurva, jadi sebenarnya gitu aja gitu. Jadi tarik-tarik aja. Kalau misalnya apa selling price sama floor price, kalau misalnya selling price itu biasanya ada di bawah dari price equilibrium. Kalau misalnya floor price itu ada di atas price equilibrium. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, dirasa sudah cukup juga. Aku kembaliin ke